Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami dalam Tausiah Sore bersama Ustadz Zain Al-Hadi. Jalan kebahagiaan topik kita di sore hari ini. Tadi sebelum jeda Ustadz membacakan kayaknya satu bait ya Ustadz ya. Satu bait mengenai ini Ustadz tulis kapan ini? Tadi malam. Tadi malam ya. Yang Maha Esa Tuhanku, tawakal asuransiku, pasrah langkahku, di bumi kakiku, di langit pikiranku, di dalam surga perasaanku, di dalam dada Allahku. Indonesia aman beriman, harapanku. Subhanallah. Tadi kita juga dengar lagu Syukur, itu ternyata ciptaan Hussein Mutahar ya. Iya. Banyak lagu-lagu nasional kalau nggak salah itu yang banyak ya, diciptakan. Bhinneka Tunggal Ika juga. Sekarang mereka itu punya Islam tapi jiwa cinta negara, cinta bangsa, nasionalis tinggi. Ini kita bisa tanamkan lagi generasi sekarang tuh. Ya semua orang tuh mencintai negerinya, tanah airnya. Jadi kita juga nggak mau kalau ada ajaran dari luar itu menanamkan kebencian untuk negeri kan. Itu yang bisa menjadi teroris. Nah, jadi dari sekarang ini semua tuh ditanam lah rasa cinta. Itu kan bersyukur. Ini kan negeri ini kita beri pemberian Allah. Kita mesti pelihara kan. Baik. Jadi itu kan lagu syukur. Betul. Indonesia tanahku. Itu luar biasa itu indahnya. Terharu. Iya. Bersyukur Indonesia merdeka, tinggal kita bakti ikhlas, kita bakti pada negeri. Ini negeri bikinan Allah, kita pelihara. Lingkungan hidup kita jaga, jangan dirusak, ya kan? Alam cipta Allah. Kita diberi negeri yang indah seperti ini, yang makmur, janganlah dirusak. Pohon dan sebagainya tinggalkan untuk anak-anak yang akan datang, kan gitu. Kalau generasi yang akan datang bisa lebih bersih. Merusak lingkungan itu dosa besar. Karena ini dari Allah ini. Anugerah dari Allah. Mesti wajib dipelihara, disyukuri. Buang nasi 2-3 butir itu juga haram. Itu rezeki dari Allah, kita nggak bikin. Jangan, masa ada kita berikan orang sesuatu terus dibuang. Nah kita pelihara nih. Itu kita yakin bersyukur itu artinya negeri ini dipelihara. Sudah dimerdekakan, pelihara. Terus isi kemerdekaan ini dengan bakti-bakti. Apapun amal soleh itu tidak terbatas hubungan vertikal dengan Allah. Segala kebaikan yang kita berikan untuk masyarakat itu amal soleh. Wakaf itu bukan hanya untuk masjid, madrasah, pesantren. Wakaf tanah untuk jalanan juga sama pahala besarnya. Wakaf tanah untuk negara, untuk segala macam. Memberi, dulu orang dulu ngasih air minum di jalan buat seorang minum lewat. Nah itu jadi segala kebaikan itu bisa kita kerjakan. Amal soleh itu luas. Segala kebaikan yang manfaat bagi manusia amal soleh. Segala yang membahayakan manusia, membuat rusak itu amal salah. Merusak kereta api misalnya, anak dulu nakal gitu. Merusak tempat telepon ya. Itu semua itu hal amal salah. Tidak boleh coret-coret merusak. Apa yang baik kita bisa berikan kepada bangsa ini, kepada manusia itu amal soleh, ibadah juga. Ibadah luas, jadi ada ibadah sosial ya, ibadah vertikal kepada Allah, dua harus jalan bareng. Pahalanya besar itu. Malah yang ibadah sosial ini kontinu, pahalanya menerus. Ya, saya udah umroh, saya umroh lagi kan misalnya yang kedua, yang ketiga. Itu pahalanya sementara saya sedang ibadah, sudah stop. Tapi kalau uang umroh itu saya berikan untuk anak sekolah, untuk kepentingan masyarakat banyak. Paku satu saja di tempat yang baik kita tanam, paku satu itu selama paku kita ada jalan terus. Saya ingat itu di Cisalak belakang pasar. Kita mau bangun masjid situ, udah itu. Jadi saya keteng 10.000 zaman dulu tuh semeter, 10.000. Sudah ada teman saya tuh orang nggak mampu, yang sederhana, 20.000 dia, 2 meter masjidnya. Ketika dia sedang sakit, saya datang, kamu punya wakaf masjid loh, mau pernah. 2 meter. Ini kamu amal baikmu kau akan terima di akhirat. 2 meter. 20.000 tahun berapa saya lupa itu. Senyum ya. Nggak lama dia meninggal. Alhamdulillah tuh 20.000 dia beli rokok 2 bungkus sampai 3, 4, 5 bungkus. Nah, itu jadi itu amal tidak hilang. Dia sekarang sudah meninggal, setiap ada orang sholat di masjid itu dia dapat pahalanya terus. Buat jalanan juga bisa. Itu buat apa saja yang bermanfaat bagi manusia, beasiswa, apa saja lah banyak. Apa yang tidak ada perbuatan baik yang hilang sekecil apapun. Jadi tadi pertanyaan tadi, yaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa segala nikmat yang Allah berikan, baktikan lagi. Baik.
Kita ke SMS Pak Ustadz ya. Ya. Dari Pak Khalidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, memaknai kemerdekaan Indonesia, terasa manusia justru dalam kehidupan ini belum merdeka Pak Ustadz dari zulumat dan juga kekufuran yang merajalela karena otonomi syaitan. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar, negerinya sudah merdeka, sekarang orangnya yang tidak merdeka. Orangnya masih kita masih sebagian dijajah oleh hawa nafsu. Sehingga timbul seperti ini, keributan, kekacauan, ketidakadilan, kezaliman, tidak kejujuran. Ada orang dia beragama tapi kadang-kadang dia bikin makanan dicampur kimia, yang campur plastik, yang memalsukan ini, obat-obat dipalsukan. Ya Rabbi ya Karim, ini maaf kita yang gagal, kami ustadz-ustadz gagal. Kita hanya mengajarkan bahwa ibadah itu yang vertikal saja, sholat, pergi haji, umrah itu. Padahal yang urusan dengan masyarakat ini luar biasa. Kalau salah dosanya besar. Orang yang maksiat kepada Allah, dia minta ampun selesai, diampunin, putih bersih dia. Tapi kalau dia menipu orang, makan uang haram hak orang lain, memalsukan barang-barang, itu dosanya berat. Ada hukum di akhirat, bukan itu di samping hukum ada ganti rugi. Ada orang datang ke akhirat. Jadi ada hadis ini meriwayatkan. Dia datang, dia amalnya di dunia sedikit, tahu dia terima laporan amalnya besar sekali, banyak. Tanya, ini dari mana? Saya tidak banyak ini amal saya. Itu ganti rugi. Orang-orang yang mengatain kamu, yang menghibahkan kamu, yang menistakan kamu di dunia, itu semua pahalanya diambil, dikasih kamu ganti rugi di situ. Datang lagi satu orang. Rektor, banyak yang kurang, amal saya banyak, kenapa jadi sedikit? Udah dipakai bayar ganti rugi, kamu suka menghibah orang, memfitnah orang, menjelekkan dan sebagainya. Harus, itu keadilan Allah. Allah Maha Adil. Dia merintahkan kita untuk bersikap adil di dunia, dia pasti Maha Adil. Ada kesalahan yang dimaafkan, tapi hukum tetap ditegakkan. Kata ada syafaat, betul bisa ada. Jadi dia tidak dihukum, tapi dia kasih hair untuk mengerjakan apa. Kasih ada. Ya, ada di situ. Hatta yang kurang paham agama, mungkin dia karena berbuat baik, dia dimaafkan, tapi dia tetap suruh belajar. Ada hair, bukan hair ini, ada hair seperti itu. Allah tidak terikat dengan peraturan. Kadang orang bilang, tidak ada di Quran. Allah udah begini, orang kafir masuk neraka. Itu penggunaan peraturan buat kita, bukan buat Allah. Allah tidak terikat dengan peraturan siapapun. Di kitab Zubat Ahmad bin Rusul Asy-Syafi'i itu, itu bentuk syair itu. Walaisa 'alallahi syai'un yajibu. Allah tidak ada yang mewajibkan dia. Siapa mewajibkan dia? Ada yang mau melarang dia? Ya nggak ada. Suka-suka dia semuanya. Jadi jangan sekali-sekali bilang tidak diterima Allah, ini tidak bisa. Anda ini jangan jadi Tuhan dong. Jangan ngatur Tuhan. Tuhan itu yang namanya Tuhan itu tidak ada yang ngatur. Mayasya baca dong di Quran. Mayasya artinya suka-suka dia. Aku ampuni siapa yang aku mau. Aku siksa siapa yang aku mau. Di Quran penuh. Azibu mayasya, yuzilu mayasya, yu'izu mayasya, wa yuzilu mayasya. Mau naikkan orang, menurunkan orang. Suka-suka dia, tapi dia adil. Nah, adilnya bagaimana? Dia adil, tidak akan zalim. Dia nggak mau, dia bilang dia haramkan satu sama dia. Zatnya, saya tidak mau haram. Ini haram tu zulma ala nafsi. Di hadis kursi, di kitab hadis Arba'in Nawawiyah Imam Nawawi itu ada. Aku haramkan zalim pada diriku, aku tidak akan zalim. Fala tazalamu, maka kalian jangan berbuat zalim. Jangan zalimi orang, ceritain orang di belakang, musuhin orang, zalim itu. Orang boleh dihukum lewat pengadilan. Nah terus apa lagi? Kalau maaf, ngampuni, itu hobinya Allah. Rahim. Maafnya, ampunnya lebih tinggi daripada marahnya. Jadi jangan sekali-kali memutuskan patah semangat kepada orang lain. Saya kemarin ada tanya, lagi sering saya mendapat pertanyaan, gimana Ustadz, ibu saya tidak Islam, bagaimana nanti? Ya doainlah supaya dapat hidayah. Kalau sampai meninggal dia nggak Islam, gimana Ustadz? Katanya orang Islam di neraka. Iya. Tapi kan Allah tuh nanti terserah. Kalau kamu di sini cinta sama Allah, ibadah yang banyak. Tapi sana kamu nanti sampai di pintu surga, ya Allah Tuhan saya nggak betah di surga kalau mama saya nggak ikut. Nah, terserah Allah. Kalau dia sayang sama kamu, malaikat demi anak ini ambilkan ibunya. Nah terus nanti bagaimana tuh ibunya? Terserah Allah. Mungkin yang dikasih ini duplikatnya bisa di sana ada lain lagi. Kan dia punya hak, dia mau maafkan bisa. Kenapa kita ikut-ikut mau ngatur Tuhan?
Kita mau protes hukum itu tidak, hanya mengatakan Allah suka-suka dia. Memang di Quran orang kafir tidak masuk surga, neraka. Tapi kalau nanti dia Allah berkehendak lain, itu urusan dia. Ada yang aneh, Ustaz. Gimana itu orang dia tidak Islam tapi dia berbuat baik? Ada jawaban, tak benar tak enggak. Namanya jawaban. Ada seorang ulama jawab. Dia bilang dia memang masuk neraka karena di Quran dia orang kafir masuk neraka. Tapi karena dia baik, di dalam neraka itu ada rumah khusus buat dia kayak di surga. Nah, itu kan artinya jawaban yang sebenarnya itu maksudnya terserah Allah gitu. Baik. Ya. Kita ke SMS selanjutnya Pak Ustadz. Ini dari hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan suudzon? Tadi Ustadz sudah sebutkan, sementara sangat dipengaruhi oleh sifat iri Pak Ustadz. Ya. Saya sudah berusaha Pak Ustadz, tapi sulit. Bagaimana? Wah, sudah bisa. Kalau sudah ada niat berusaha akan bisa. Tapi memang tidak sekaligus. Proses. Terus saja akan hilang. Wah, itu memang paling berbahaya. Jangan punya itu. Mati itu seperti bara api di kayu. Makan dirinya sendiri. Orang yang suudzon itu yang tidak pernah bahagia. Dosa dapat, hidup susah hati. Hatinya benci, susah, tidur susah, rugi sendiri. Ini suudzon dicampur iri, udah itu. Oh iya, campur itu aduk, udah bahaya itu. Udah bahaya. Makanya bahaya. Penyakit badan, kita meninggal sembuh. Datang penyakit rohani. Karena kita hidup dengan ruh. Ruhnya berpenyakit, sakit. Terasa sakitnya pas setelah mati. Ada benci, ada dendam. Itu paling. Jangan ikuti ajaran yang mengajarkan benci. Tidak mungkin, itu dari setan. Tidak ada dari Allah, dari Nabi ngajarin benci, itu enggak ada. Kita benci kepada setan. Tapi ada juga yang pendapat lain. Sama setan pun jangan benci. Kenapa? Kalau kita benci sama setan, kita jadi sama seperti setan. Karena setan itu pembenci. Dia setan jadi setan itu karena dendam, benci sama Adam. Nah, jadi kita benci, jangan berbuat seperti itu maksudnya. Benci sama perbuatan yang tidak baik. Benci, mau salah tuh benci. Orang tidak bisa tobat kalau belum benci. Tidak bisa berhenti merokok kalau benci rokok. Tidak bisa berhenti narkoba kalau belum benci kepada narkoba. Gitu. Jadi benci kepada kejahatan, bukan kepada person orang. Insya Allah. Baik Pak Ustadz. Kita ke SMS terakhir Pak Ustadz ya di kesempatan kali ini. Ya. Dari hamba Allah di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana menghadapi orang tua yang dalam kesehariannya ibadahnya rajin, sholatnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, tapi ketika ada satu keinginan yang tidak kita penuhi, keluar sifat-sifat kasarnya, keluar sifat-sifat buruknya. Kami berusaha sabar menghadapi orang tua kami Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah ibadahnya, walaupun demikian ibadahnya tadi, sholatnya insya Allah diterima Allah ya. Tidak terkait dengan ini. Ya, karena kita ini manusia ya. Baiknya tidak hilang ya. Nah, tinggal ini sifat marahnya tadi. Ya, lihat dong sebabnya apa. Ya, kita tidak bisa mengobati kalau belum tahu sebabnya. Coba cari apa yang buat dia marah. Ya, kita hindari semua karena dia orang tua harus kita hormati. Yeah. Jadi mungkin ada sebab-sebab apa, kita jangan langsung marah ke dia ya. Coba introspeksi, kita lihat apa yang buat dia marah. Nggak mungkin dia marah tanpa sebab. Ya, nanti dua bisa, yang soal penyakit hati nanti kita obati juga. Sekarang ini dulu, di luar penyakit hati, apa lingkungan ini ada apa yang buat dia kesal itu apa. Itu dihindari semua, rame-rame pelajari, tentunya saya nggak tahu kan. Setelah tahu yang menyebabkan dia marah ini, sudah obati itu. Kedua mungkin agak darahnya naik, bisa juga. Bisa juga waktu dicek darahnya stabil, tapi bisa datang mendadak. Ketika dia agak stres bisa. Itu jadi artinya dibantu aja, dikasih jus timun ya. Jus timun campur wortel, apa yang didoyan kasih jus itu. Kita mengobati lebih baik, tidak mengadili, tidak menghakimi, tetapi mengobati. Cari jalan, akan ketemu. Jus belimbing boleh juga. Ya, jadi dipelajarilah dulu. Kalau sudah ketemu sebab-sebabnya, insya Allah bisa normal kembali. Kasihan dia. Jadi kita bantu. Kita bantu agar tidak seperti itu. Penyebab dia marah dulu pelajari, setelah itu singkirkan yang dia akan marah. Yang kedua tadi, berilah jusnya adem-adem lah. Ya, jus timun itu paling enak untuk adem. Ya, campur wortel seperti itu kira-kira. Tadi lagu itu
Lagu syukur bagus ya. Nanti Bagus, abis ini diulang lagu syukur lagi itu. Wah, Bilangin tuh. Bang Ucup request lagu syukur lagi nanti Ya, gitu pas closing ya. Ya supaya ya yang kita semua bersyukur, semua dari pejabat, rakyat bersyukur. Terus ingat bakti ikhlas. Iya. Bakti ikhlas. Memperbaiki negara. Anda menjadi pejabat, maaf ya, pejabat di kantor-kantor negara itu, kelurahan, kecamatan, Anda itu melayani masyarakat, itu ibadah Pak, ibadah. Jangan menyusahkan orang, lalu Anda pergi umroh. Pahala umrohnya kalah sama dosa nyusahin orang. Maaf loh, ini hukum, saya pelajari betul-betul. Di mana orang itu bisa menjadi disayang Allah, bisa punya indera keenam, dia baik sama orang, dia melayani orang dengan baik. Coba Bapak, rezeki nambah dari Allah nanti. Coba layani dengan baik masyarakat itu. Orang barat aja masih bisa. Orang datang, can I help you? Yeah. Apa yang saya bisa bantu? Itu bahasanya saja sudah menyenangkan. Saya ada coba-coba di luar negeri, datang ke satu kantor. Oh ini bukan di sini Pak, kantor itu di sana bagiannya. Tunggu saya teleponkan. Diteleponin. Ada bilang, oh ini mesti difotokopi. Biar saya fotokopikan di sini. Kan begitu, bukan ada pergi sana fotokopi. Tolong Pak, kita ini orang Islam harus lebih baik dari mereka dong. Jangan hanya di pidato kita orang Islam baik. Kita Indonesia negeri yang paling baik, toleransi. Tapi bukti benar sih, tapi masih ada yang belum ditoleransikan. Satu kedua, pelayanan. Pelayanan tolonglah. Kalau Anda Muslim ya, yang Kristen juga Yesus gimana? Kasih sayang Yesus itu. Yang Buddha bagaimana Pak Buddha itu? Bagaimana ini sama semua. Kita Islam juga Nabi Muhammad memberi contoh. Semua sampai ke bawah. Tapi saya sedih kalau pergi ke negeri orang Islam tuh kok, maaf loh ya, kita fakta ini, tolonglah Islam itu dibuktikan melalui perbuatan, bukan melalui pidato. Ya, Anda mau masuk surga, mau disayang Allah. Jangan sampai amal ibadah Anda hilang karena menyusahkan orang. Karena menyusahkan orang, ingat itu. Itu amanah. Berjuang dulu merdekakan negara, sekarang berjuang ngurusin negara, ngurusin masyarakat. Betul. Bagaimana kalau sampai Anda menyusahkan orang, bukan berjuang malah menyusahkan orang, itu dosanya besar. Gaji nggak cukup, itu gaji pun sudah balas baik, kurang atau tidak kurang nanti minta baik-baik kenaikan lewat DPR bisa, kenapa tidak? Tapi Anda udah nerima gaji juga kan itu dari rakyat. Harus ingat dong, saya hanya wajib meninggalkan sebelum wafat. Jangan nanti nangis-nangis loh di akhirat. Iya. Dosa itu bukan hanya maksiat, malah justru yang maksiat pada Allah itu diampunin beres ya. Insya Allah lah. Dosa berat juga itu. Bisa juga dihukum juga di sana. Dia maafkan tapi hukum ditegakkan lah. Ada caranya gimana. Itu orang Allah punya kuasa, saya nggak tahu ya. Walaupun dimaafkan tetap ada hukum ditegakkan, mungkin ringan. Tapi yang kepada manusia ini berat. Akan tetap ganti rugi ada di sana. Hukum pelanggaran hukum Allah maafkan. Tobat Allah maafkan. Tapi orang yang Anda rugikan itu tetap akan harus diganti di sana. Baik. Nah itu tolong ya, ini sebelum kita meninggal lah, nggak lama lagi semua kita meninggal. Pejabat-pejabat publik, pelayan-pelayan masyarakat, Ya. ya Pak Ustadz ya. Iya. Ini sempat ramai juga nih Pak Ustadz, 72 tahun merdeka tapi bikin KTP aja masih 360 hari belum jadi-jadi. Iya, malah di daerah-daerah itu rakyat mau bayar pajak, PBB itu. Iya, iya. Itu kan buat negara, buat kabupaten, apa kemana. Masih dipersulit. Masih sulit ya. Itu kan, tapi pergi haji, aneh kan. Iya. Nah itu jadi, tolonglah agama ini tidak hanya hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia itu lebih berat. Tidak boleh ada kezaliman. Iya. Nah, kalau nuruti hawa nafsu kurang-kurang terus, carilah cara lain banyak. Di luar kerja bisa lembur tahap apa bagaimana lah itu. Tapi jangan sekali-sekali menyusahkan masyarakat. Orang dulu mengorbankan nyawa raga. Kok sekarang malah masyarakat dikorbankan? Jangan sampai, dosanya besar. Dosa yang besar. Dan ini negeri buat anak-anak kita, jangan bikin rusak. Bikin budaya yang baik. Meninggalkan sunnah, ada sunnah Allah, sunnah Nabi, ada sunnah kita. Bikin sunnah yang baik. Jangan bikin sunnah yang tidak baik. Meninggalkan sunnah seperti itu yang kotor-kotor ke generasi akan datang, itu yang tidak baik. Insya Allah. Baik. Sebagai penutup Pak Ustadz, dari topik kita jalan kebahagiaan di sore hari ini apa? Ya, jadi jelas kita sudah bahas tadi, kita sadar bahwa kita ini bersama Allah. Jadi tenanglah. Apa yang kita lakukan Allah tahu, yang ada di hati pun Allah tahu, Allah dengar. Nah sekarang supaya tenang, selalu bersama Allah. Hindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu saja. Dia seperti ikan di air. Kalau dia sadar dia di air, dia tenang. Kalau kita sadar kita selalu bersama Allah, kita akan tenang.
Jangan lihat ke atas. Ketul yang lihat ke atas itu yang bikin kita cari uang nekat, uang haram pun kita ambil. Jangan. Lihat ke bawah. Lihat orang yang makan beras raskin. Lihat anak-anak yang sedang menangis minta tambah, tambah, masih lapar, Pak. Tidak ada lagi, tinggal sedikit. Itu untuk kakakmu tuh masih di sekolah, pulang sekolah nanti dia mau makan. Banyak yang seperti itu masih ada. Dan kalau kita terus lihat ke atas, nah itu yang membuat kita jadi ambil uang macam-macam, bikin palsu-palsu, bikin auzubillah, berat. Kita korbankan surga untuk dunia ini, rugi. Masuk penjara di sini masih ringan, di akhirat penjaranya lebih berat. Itu harus kita sadari. Jangan nanti di sana nangis menyesal, dari sini menyesal, bertobat di sini. Itu nggak lama. Tahun 2000 sudah lewat, tahun 2001, 2003 sudah lewat. Apa yang kita alami susah pada masa lalu sudah hilang, tidak ada artinya. Senang pada masa lalu sudah hilang, hanya seperti mimpi. Ada makan di restoran, jalan-jalan kemana-mana, hilang, hanya mimpi. Janganlah beli mimpi dengan uang-uang yang haram. Bertanggung jawab di akhirat. Hidup yang sebenarnya itu di sana. Di sana hidup yang sebenarnya. Kalau mau baik, mau hidup tenang, keluarlah dari kepompong. Ulat di kepompong itu kotor, malas. Keluar, jadi pupa, jadi kupu-kupu. Terbang, senang, tenang. Pergi ke tempat-tempat yang wangi. Itu kupu-kupu terbang hinggap dari tempat bunga ke bunga yang indah-indah. Dia mampir di tempat-tempat yang indah, tenang, menari-nari, dia terbang menari indah. Situlah hidup seperti itu. Atau seperti lebah. Lebah itu makan sari-sari bunga yang indah, makanannya bersih, yang dikeluarkan pun bersih, madu. Keluar dari kubangan itu kotor, tempat kerbau, bukan tempat kita. Artinya apa? Lingkungan. Jauhi lingkungan yang berlomba-lomba main kaya-kaya itu. Berlomba-lomba cari merek, nggak ada habisnya itu. Menyembah hawa nafsu. Yang ada hanya letih. Habis letih penyesalan. Menyesal itu dari sekarang lebih baik. Jangan kalau sudah di rumah sakit, mau mati, menyesal bagus juga. Tapi terlambat. Diterima juga oleh Allah. Tapi terlambat. Masih berat ya sekarang ini, dan itu tidak bikin bahagia semua. Bahagia bukan di materi, bukan di mata, bukan di telinga, bukan di hidung, bukan di lidah, di hati yang bersih, hati yang selalu bersama Allah, hati yang selalu bersyukur melihat ke bawah, yang ridho apapun yang terjadi dan berterima kasih apapun yang dinikmati. Kemudian berbuat baiklah. Ibadah kepada Allah, baik kepada manusia. Tinggalkan segala yang baik untuk negeri ini. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Dan negeri kita menjadi aman beriman. Atau beriman dan aman. Tapi yang penting Indonesia aman. Aman untuk anak cucu kita. Aman beriman. Tidak beriman susah untuk aman. Jadi Indonesia aman beriman. Bikin stiker-stiker tuh pasang di mana-mana. Negeri kita Indonesia aman beriman. Negeri yang aman dan beriman. Insya Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas tausiahnya. Ikhwan akhwat, demikianlah tausiah sore bersama Ustadz Zain Al-Hadi. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dari studio, saya Angga Aminuddin, Haidar, Yusuf, dan juga Dedi mohon pamit. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan juga SMS yang tidak terjawab di kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun ukfi bihi nar al-jahim al-hatima al-mustafa wal-murtada wa ibnahu